Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Selamat datang di Pod Stress. Ngomongin aja biar nggak stres, siapa tahu beres. Pod stress. Ngomongin aja lah biar nggak stres, siapa tahu beres. Di dunia per-YouTubean kita lihat sekarang itu lagi diramaikan dengan beberapa konten-konten mistis. Yang mana kalau konten mistis ini tuh cepet banget ramainya. Banyak penontonnya, sikap naik. Dan itu contohnya seperti kayak penampakan, pesugihan, uji nyali, korupsi. Nah, korupsi itu adalah hal yang paling mistis di antara yang lainnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini nih, untuk melihat perwujudan atau penampakan dari pelaku yang korupsi tadi, itu sangat mustahil, susah banget menemukan perwujudannya. Ya walaupun nampak itu paling bentar doang lah. Setelah itu ngilang, dan kabarnya nggak tahu lagi kayak gimana. Itu setan pelaku tindak korupsi tersebut. Itu biasanya disebut koruptor. Tapi saya nggak bahas itu, kita nggak bahas korupsi. Di Pod Stress ini kita nggak usah stres mikirin hal-hal yang seperti itu. Di sini saya justru akan bercerita tentang hal-hal yang berbau mistis. Itu tentang sebuah bangunan tua, yaitu bangunan penggilingan padi, nggak jauh lah dari atau tempat tinggal saya ya. Jadi ada di kota saya sebuah bangunan tua penggilingan padi yang itu dihuni oleh sosok pocong. Dan bangunan tua tersebut itu sudah tidak difungsikan lagi ketika tengah malam, tapi kalau siang dipakai. Itu konon katanya sosok tersebut sering muncul tengah malam di pabrik tua tersebut. Jadi posisi pabrik itu ya teman-teman ya, posisi pabrik penggilingan tua itu berada 25 meter dari posisi jalan raya. Dan biasanya yang melihat sosok penampakan pocong itu adalah pengendara-pengendara motor yang sering melintas melewati jalan di depan pabrik tua itu. Ketika pengendara itu lewat tengah malam, karena kalau lewat jam 12 siang bolong, terus ada pocong, itu mustahil. Pasti itu adalah pocong settingan. Jadi pengendara tersebut lewat tengah malam dan tiba-tiba melihat bayangan-bayangan putih sosok penampakan dari pocong itu di samping pabrik penggilingan padi. Dan itu sangat mustahil saya cari tahu ke pengendara tadi, karena pengendara tadi kan hanya lewat dan saya nggak tahu dia di mana rumahnya. Dia bukan penduduk dari sekitar pabrik itu. Saya cari-cari, susah sekali mencari-cari. Dan saya putuskan untuk observasi dan mendatangi kawasan pabrik tua itu. Dan saya bertanya-tanya dengan penghuni sekitar pabrik tua tersebut. Dan untungnya kemarin saya sudah mendapatkan kontak atau nomor telepon dari si pocong ya. Jadi saya sempat chat sama telepon-teleponan juga kemarin. Saya telepon, Pak Pocong, mau nggak saya undang di Pod Stress saya? Jadi kita ngomong-ngomong stres lah. Hitung-hitung saya mau cari tahu lagi kan lebih dalam ceritanya apakah benar atau tidak. Dan kayaknya kita langsung sapa aja deh ya. Kebetulan Pocong itu udah ada di samping saya dari tadi. Kita sapa dulu ya. Halo, apa kabar? Halo. Baik ya? Iya. Sebelumnya Baik, Anda Mas. ini cewek atau cowok nih? Saya cowok, Mas. Cowok ya, cowok. Masih single kok. Berarti saya manggilnya Mas Cong nih. Ya Mas Cong. Iya, terserah. Teman-teman, kenapa saya bertanya begitu? Karena begini, panas Mas Cong. Karena begini, di dunia perpocongan, persetanan, pocong itu tidak hanya perempuan atau laki-laki. Pocong itu bisa jadi laki-laki atau perempuan. Yang transgender juga ada, keles. Oh gitu.
Jadi katanya pocong juga ada yang transgender, teman-teman. Jadi begitu ya. Oke, Mas Cong. Jadi saya manggil Mas Cong nih ya. Iya. Mas Cong, sapa dulu dong nih teman-teman di rumah nih. Susah bang, tangan saya keikat ini. Diikat teman-teman ya. Geleng-geleng aja. Susah untuk melambaikan tangan. Gak apa-apa lah, geleng-geleng gak apa-apa. Tidak, geleng-geleng. Udah. Mas Cong gimana, Mas Cong? Sehat? Iya sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas Ya, Cong nih? gini bang, kerja lah. Ya, Nafkahin diri sendiri. kerja. Kerjanya emang Mas Cong apaan kerjanya nih? Ya ini mas, Kerja apa gitu? jadi pocong. Oh, jadi pocong. Oh, ternyata pocong ini adalah kerjaan Iya. dari Mas Cong. Jadi pocong. Jadi pocong udah berapa lama nih Mas? Kalau nggak salah sih, udah sekitar 4 bulanan. Udah sekitar 4 Iya, bulanan 4 ya. bulanan. Jadi sekitar 4 bulanan Mas Cong udah jadi pocong teman-teman ya. Jadi nih kalau boleh saya tahu, selama menjadi pocong, gimana sih perasaannya Mas? Itu pengalamannya gimana sih? Ya dibilang asik, ya asik. Dibilang Enak, enak, ya enak. Ya yang penting sih tetap bersyukur Iya sih, lah bener bang. banget nih Mas. Mau jadi apa juga, intinya harus selalu bersyukur. Iya sih, bener banget nih Mas. Bener banget apa Mas Cong bilang. Kita tuh harus selalu mensyukuri apapun keadaan kita saat ini. Karena kalau kita selalu bersyukur, Ya. nikmat yang ada itu nggak bakalan hilang bang, malah akan ditambahkan dengan kenikmatan yang lebih. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu mengeluh atau mengiktiraf, nikmat tidak akan ditambah, dan nikmat yang sudah kita punya sebelumnya malah mungkin akan dihilangkan. Nikmatnya rokok ini. Bener sekali Mas Cong, bener sekali. Saya suka banget sama galonnya Mas Cong nih. Jargon, Iya, mas. maksud Jargon saya- bang. Jargonnya ya. Jadi sekitar Jargon, Bang. 4 bulan ya, udah sekitar 4 bulan menjadi pocong. Iya 4 bulan. Tapi sebenarnya nih bang ya, saya itu kalau ditotalin itu udah hampir 10 tahun jadi pocong. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, jadi kerja menjadi pocong itu kan sudah hampir Iya. 10 tahun. Terus dari kantor pusat itu saya ditempatkan di sini, dan di sini itu baru 4 bulan. Ya di sininya, di kawasan sekitar ini. Oh, saya gitu. baru 4 bulan. Mas Cong dimutasi ya ke sini. Mm-mm. Itu kenapa ditempatkan di sini, Mas? Apakah permintaan dari Mas Cong kah atau Dari pihak gimana? perusahaan sih bang. Saya tersisihkan karena banyaknya tenaga pocong asing yang masuk ke perusahaan saya bekerja. Iya, jadi saya diberi pilihan mau dimutasi atau di PHK. Saya sih pengennya pilih 50-50 kayak Quiz Wants to be Millionaire, tapi nggak ada pilihan itu. Jadi saya pilih dimutasi daripada saya nganggur. Oh, jadi gitu ya Mas Cong ya. Karena tenaga pocong asing yang membludak ya, sehingga Mas Iya, Cong Bang. dimutasi ke Padahal daerah kerja sini. sama aja. Oh gitu. Iya sih bang. Padahal kerjanya sama aja, sama-sama nakut-nakutin orang, tapi malah kita yang Iya tersisihkan. ya. Sama aja sih sebenarnya. Nggak ada yang berbeda. Hal yang mereka kerjakan, Mas Cong pun sebenarnya juga bisa kerjakan, teman-teman. Terus masalah penghasilan kalau boleh tahu gimana nih Mas Cong? Kalau penghasilan kita sih berdasarkan kinerja bang. Ya gimana? Gini, itu tergantung banyaknya orang yang kita takut-takutin dalam 1 bulan. Oh gitu. Dalam 1 bulan kita ada target minimal 100 orang lah yang kita takut-takutin. Target orang yang ditakut-takutin minimal 100 orang dalam 1 bulan. Terus kalau di bawah itu gimana? Dan kalau lebih gimana nih Mas Cong? Ya kalau nggak mencapai target, bonus harian kita dipotong 50% bang. Dan juga nggak dapat bonus akhir bulan. Tapi kalau mencapai target, nah itu bonus akhir bulan sama bonus harian kita dapat. Gitu ya. Ada target-target juga ya. Nah, selama ada pandemi Coli-19 ini nih Mas, berpengaruh nggak sama kerjaan Mas Cong? Sangat bang, berpengaruh sekali. Susah untuk nyampe target sekarang. Orang-orang mah pada di rumah aja bang. Apalagi pas PS Bobo, mau keluar kota untuk meeting mingguan dengan klien juga nggak bisa. Susah pokoknya. Berdampak sekali juga ya Mas Cong ya. Terus nih dari tadi saya terngiang-ngiang itu dengan sebuah pertanyaan. Kadang orang lihat Anda atau pocong itu loncat-loncat.
Oh itu. Karena pocong emang loncat begitu kah? Atau ada hal lain nih Mas Cong? Kalau itu sih dari perusahaan kita SOP-nya emang sudah begitu Mas. Tapi kan ada juga pocong yang tidak melompat kan? Itu kenapa tuh? Oh itu sih kecapean Bang. Karena itu juga berdasarkan kondisi sih Bang. Oh jadi seperti itu. Pocong harus melompat atau tidak melompat. Dalam SOP perusahaan, bagi pocong yang sudah berumur 60 sampai 120 tahun, itu rentan banget kena osteoporosis. Jadi nggak dianjurkan untuk melompat lagi. Jadi seperti itu. Ada ketentuan-ketentuannya ya dalam perusahaan perpocongan. Mas Cong nih, apakah Anda memiliki keinginan lain mungkin beralih profesi atau target lainnya mungkin? Karena kan Anda ini sudah juga cukup berpengalaman nih di bidang profesi perpocongan dan juga kelihatan masih muda juga tuh. Siapa tahu ingin hal yang baru mungkin? Gak apa-apa cerita aja. Dari 10 tahun saya bekerja sebagai pocong, ya saya sih rajin menabung ya. Jadi saya udah nabung. Saya sih pengennya pensiun dini Bang. Terus buka usaha angkringan lah. Biar bisa jadi tempat tongkrongan setan-setan yang lain. Saya juga punya banyak teman-teman kan. Followers IG saya juga banyak. Jadi gampang lah untuk ngumpulin teman-teman saya nanti di angkringan. Lagian juga saya punya komunitas setan ya. Biar ngumpul di angkringan. Soalnya saya udah capek sih kerja di perusahaan. Jadi gini nih Bang. Sebagus apapun prestasi kita bekerja di tempat orang, ya tetap kita adalah anak buah orang. Saatnya saya menyediakan lapangan kerja lah untuk setan-setan setempat, biar tuyul-tuyul nggak copet lagi. Terus saya pengennya sih memperkerjakan kuntilanak sebagai kasir daripada dia nangis mulu. Boleh juga sih ide bisnisnya Mas Cong. Ide bisnis yang cukup brilian ya untuk saat ini. Menurut saya sih. Ya mudah-mudahan ya bisa tercapai lah. Mas Cong buka usaha angkringannya. Nanti kabar-kabarin aja kalau mau buka angkringan. Siap Bang, siap. Nanti paid promote deh saya. Siap. Oke deh, siap. Ya. Oke teman-teman, segitu aja kayaknya Podstress kali ini bersama Mas Cong ya. Pokoknya jangan lupa ditunggu Podstress selanjutnya. Entah nanti narasumbernya siapa lagi, pokoknya ditunggu aja lah. Dan mudah-mudahan itu bisa ada hikmahnya. Tapi walaupun misalkan gak ada hikmahnya sama sekali ya Mas Cong ya juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena Podstress kali ini ya itu tadi, omongin aja lah biar nggak stres. Siapa tahu beres ya teman-teman. Makasih banyak nih Mas Cong udah mau hadir di Podstress ya. Kita pamit dulu ya Mas Cong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sebatang lagi Bang ya. Sebat dulu. Podstress. Ngomongin aja lah biar gak stres, siapa tahu beres.